Bab 331-335. Bab 331, Maju ke Dadoshi. Ci, api berwarna hijau dan energi tiga warna secara agresif bertabrakan di dalam jalur Qi. Suara lembut, cici, berulang kali terdengar. Energi tiga warna mulai mendidih dengan cepat pada saat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang kaya dipancarkan dari dalam tubuh utama energi dan bertabrakan ke jalur Qi menyebabkan sudut mulut Xiao Yan menggigil. Untungnya, beberapa jalur Qi utama Xiao Yan ini sangat tangguh dan kuat. Karena itu, tidak ada masalah serius selain merasakan sedikit rasa sakit. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit saat dia memerintahkan Green Lotus Core Flame untuk membungkus energi tiga warna. Setelah itu, dia dengan paksa menyeretnya dan sekali lagi mulai mengedarkannya melalui rute metode Qi. Api berwarna hijau melilit energi tiga warna, melesat melewati rute metode Qi. Jika pikiran seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat secara samar-samar melihat energi tiga warna yang mendidih dengan cepat di dalam nyala api. Saat api inti teratai hijau berulang kali terbakar, energi tiga warna itu benar-benar bergabung menjadi energi cair berwarna hijau kecoklatan. Di bawah ancaman suhu tinggi, energi yang tercipta dari penggabungan kali ini tampak lebih besar daripada sebelumnya. Namun, bahkan setelah menjadi lebih kuat, itu masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan kekuatan api inti teratai hijau. Ketika Xiao Yan sekali lagi menyebarkan gumpalan api hijau dari Acceptance Spirit, resistensi energi berwarna hijau kecoklatan itu akhirnya mulai melemah secara bertahap. Saat energi diedarkan, benang energi panas hijau kecoklatan yang telah kehilangan keliarannya perlahan meninggalkan tubuh utama dan benar-benar berubah menjadi energi cair berwarna hijau murni oleh api inti teratai hijau, sebelum dituangkan ke dalam pusaran. Dengan utas energi berwarna hijau yang dituangkan, energi cair di dalam pusaran tiba-tiba berkembang dengan kecepatan yang akan menyebabkan orang terkejut. Memang layak menjadi pil roh hijau tiga baris. Efek obatnya sebenarnya sangat kuat. Saat dia melihat pemandangan ini, Xiao Yan agak terkejut di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kemampuannya saat ini akan menembus ke tingkat bintang 8 Doushi. Meskipun jarak dari bintang ke-8 ke bintang ke-9 atau bahkan menembus penghalang Dadoshi masih membutuhkan energi yang lebih besar, masih ada lebih dari setengah kekuatan obat yang tersisa di pil roh hijau tiga garis. Seharusnya cukup. Xiao Yan menghitung dalam hatinya. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya dan berulang kali menghabiskan doki-nya untuk mengeluarkan api inti teratai hijau dari dalam roh penerimaan. Akhirnya, nyala api baru ini memperkuat nyala api yang menyala pada energi hijau kecoklatan. Meskipun mengendalikan api inti teratai hijau, menghabiskan sedikit doki, konsumsinya bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan energi yang terus-menerus dan liar menerkam dari dalam pil roh hijau tiga baris. Api berwarna hijau yang melilit energi hijau kecoklatan dengan cepat berputar di sekitar jalur Qi. Setiap kali siklus selesai, akan ada sejumlah besar energi murni yang telah sepenuhnya disempurnakan. Energi itu mengalir ke pusaran. Setiap kali itu terjadi, ukuran pusaran akan berkembang pesat. Awalnya, pusaran itu hanya setengah diisi dengan energi cair berwarna hijau. Saat ini, bagaimanapun, cairan di dalam pusaran sudah menempati 3/4 dari ruangnya. Berdasarkan kecepatan ini, ketika pusaran itu benar-benar terisi, dia akan mencapai batas kelas Doushi. Seiring waktu perlahan berlalu, tubuh Xiao Yan di luar kata ditutupi oleh cahaya berwarna hijau pucat. Cahaya berwarna hijau yang menutupi tubuhnya membentuk bentuk jubah Doqi. Saat ini, cahaya berwarna hijau ini berulang kali terdistorsi, hampir seperti mencoba berubah menjadi sesuatu yang baru. Selama waktu ini, karakteristik yang mirip dengan zat nyata benar-benar muncul di jubah Doqi yang awalnya tidak jelas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat merasakan perubahan di sekitarnya. Dengan efek menenangkan saraf dari kursi teratai hijau, dia selalu bisa mempertahankan kendali terbesar atas pikirannya. Pada saat ini, semua perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pusaran Doqi di tubuhnya yang akan terisi penuh. Pusaran perlahan berputar di dalam tubuhnya. Di dalamnya, energi cair berwarna hijau seperti bendungan banjir yang akan segera habis saat hanyut. Tampaknya itu akan keluar dari pusaran yang akan mencapai batasnya setiap saat. Pikiran Xiao Yan tidak berani rileks sedikit pun, saat dia melihat pusaran yang telah terisi penuh. Dalam kipatesnya, 3/4 dari efek obat dari
Triline Green Spirit Pill mungkin telah disempurnakan, tetapi kekuatan obat yang tersisa masih cukup banyak energinya. Namun, pusaran saat ini tidak dapat mengandung sedikit pun energi tambahan. Kapasitasnya sudah mencapai batas. Jika dia menuangkan lebih banyak dengan paksa, pusaran mungkin retak karenanya, akhirnya menghasilkan. Seseorang harus berubah ketika seseorang kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu mengambil tindakan untuk menghindari tragedi sebesar itu. Jika dia berhasil menghindarinya, kekuatannya akan berkembang pesat. Jika dia gagal melakukannya dan pusaran itu pecah, semua dokinya akan melarikan diri dan dia akan menjadi cacat. Setelah menerima perlakuan seperti itu, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk menerimanya sekali lagi. Xiao Yan perlahan-lahan menghembuskan nafas dari udara yang keruh. Segel tangannya terbentuk, diam-diam berubah. Ketika setiap dosi hendak melakukan terobosan, dia akan memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah tindakan yang telah dibuktikan oleh banyak orang sebelum dia melalui kesuksesan mereka. Itu sangat sederhana. Metodenya adalah untuk menekan. Energi fase gas dapat dikompresi menjadi energi cair tingkat tinggi sementara tubuh cair dapat dikompresi menjadi energi padat tingkat yang lebih tinggi. Apa yang disebut energi padat ini juga merupakan rahasia di balik zat seperti Douqi Armor yang bisa dipanggil oleh Dadoshi. Sebuah segel terbentuk saat tangan Xiao Yan berubah posisi, pusaran di tubuhnya terdiam sesaat sebelum banyak riak bulat tiba-tiba mulai berfluktuasi di permukaannya. Fluktuasi menjadi semakin intens dan akhirnya menjadi seperti air mendidih. Gelombang hijau mengeluarkan suara mendesis saat mereka berulang kali merembes keluar dari tengah pusaran. Saat riak energi berfluktuasi, pusaran yang awalnya berputar perlahan mulai diam-diam meningkatkan kecepatannya. Waktu di mana ia dipercepat sangat singkat. Hanya dalam waktu kurang dari 10 suara, pusaran yang awalnya berputar dengan malas berubah menjadi benda bulat yang berputar dengan kecepatan liar. Banyak busur berwarna hijau muncul di sekitar pusaran karena kecepatan rotasi yang tinggi. Suara dengungan yang diciptakan oleh rotasi perlahan-lahan ditransmisikan di dalam tubuhnya. Suara-suara yang tampaknya mengandung semacam ritme misterius melewati jalur qi-nya, merembes melewati tulang dan merembes melalui sel, akhirnya tiba di kulitnya. Itu kemudian ditransmisikan ke dalam jubah Douqi yang berulang kali diputar di tubuh Xiao Yan. Setelah suara ditransmisikan ke dalam jubah Douqi dan putaran pada jubah itu berhenti. Sesaat kemudian, lampu hijau tiba-tiba menyala. Douqi berwarna hijau dengan cepat dicampur, dikumpulkan, dan akhirnya menyatu bersama. Kecerahan berkurang dan baju besi berwarna hijau yang memiliki gambar api mulai samar-samar muncul di permukaan tubuh Xiao Yan di daerah dadanya. Meskipun baju besi berwarna hijau ini masih dalam masa pertumbuhan, cahaya terang hijau pucat yang dalam dan energi kuat yang muncul dan menghilang yang dimuntahkan menyebabkan semua orang memahami dengan jelas bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan jubah Douqi dari sebelumnya. Bentuk bayi Douqi Armor ini perlahan-lahan terbentuk tanpa Xiao Yan menyadarinya. Bagian dalam tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang menggetarkan jiwa. Pikiran Xiao Yan mengendalikan kecepatan putaran pusaran, mencegahnya melebihi batas tertentu yang dapat membahayakan tubuhnya. Dia hanya bisa menunggu dengan hati-hati, tidak berani sedikit pun rileks. Tentu saja, selain itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk menunda kedatangan kekuatan obat dari pil roh hijau 3 baris. Pada saat ini, pusaran yang telah mencapai batasnya tidak memerlukan lebih banyak energi untuk terus-menerus dituangkan. Oleh karena itu, Xiao Yan juga perlu membagi perhatiannya untuk mengendalikan api inti teratai hijau dan menahannya. Meskipun menghapus api inti teratai hijau, akan menghentikan penyempurnaan, menghentikan energi dari terus-menerus dituangkan ke dalam pusaran, Xiao Yan tidak dapat memastikan apakah yang terakhir akan tiba-tiba terbelah lagi. Jika itu terbelah dan seutas energi yang tidak dimurnikan dipaksa masuk ke pusaran, apakah itu tidak akan menghancurkan keseimbangan di dalam pusaran yang Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankannya. Memikirkan konsekuensi dari pecahnya keseimbangan menyebabkan hati Xiao Yan menggigil. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia coba. Pada saat itu, dia menggunakan sebagian pikirannya untuk berulang kali mendorong kecepatan putaran pusaran sementara bagian lain menunda kekuatan obat dari 3 baris Green Spirit Pill dengan sekuat tenaga, menyebabkan itu untuk tidak dapat menyelesaikan satu siklus. Saat ini, situasi di tubuh Xiao Yan tidak diragukan lagi berpacu dengan waktu.
Xiao Yan perlu memadatkan energi cair di dalam pusaran yang terisi penuh menjadi bentuk padat sebelum gelombang energi berikutnya tiba. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari bahaya pusaran pecah. Pusaran yang berputar liar telah berubah menjadi bayangan berwarna hijau samar. Mengikuti rotasi kecepatan tinggi ini, energi cair di dalam pusaran anehnya berkurang pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun energinya telah berkurang, pikiran Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada zat dengan sejumlah besar energi di wilayah dalam pusaran yang perlahan-lahan terbentuk. Aku hampir sampai. Merasakan substansi yang sedang terbentuk pada kecepatan yang lebih cepat, perasaan tegang Xiao Yan mereda. Segera, dia mulai mendesaknya untuk terbentuk lebih cepat. Waktu perlahan mengalir. Energi cair di dalam pusaran dengan cepat dikurangi. Semua ini tampaknya berkembang dengan cara yang sangat mulus. Energi cair di bagian dalam pusaran yang bersenandung liar, telah mencapai titik di mana ia akan habis. Tubuh kristal berlian berwarna hijau, hanya seukuran ibu jari, tiba-tiba dan perlahan-lahan menjadi tergantung di tengah pusaran di bawah pengawasan pikiran Xiao Yan. Itu diam dan tidak bergerak. Cahaya di tubuhnya yang bervariasi dalam intensitas mewakili kerapuhan objek yang baru terbentuk ini. Pikiran Xiao Yan sedikit penasaran saat dia menatap tubuh kristal berlian berwarna hijau yang tampak berdiri di mata badai. Saat kristal ini muncul, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan perasaan nyaman yang terpancar dari dalam jiwanya. Hal kecil ini adalah objek paling penting untuk menjadi Dadoushi. Orang-orang kuat dari kelas Dadoushi biasanya menyebutnya kristal Dou. Di mata banyak orang kuat, hanya ketika seseorang memiliki Dou Crystal, seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke aula pelatihan Douki. Benda kecil ini adalah kristal yang dibentuk oleh semua Douki yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Di dalamnya, berisi sejumlah besar energi yang akan mengejutkan orang. Pikiran Xiao Yan sedikit mabuk saat dia menatap tubuh kristal berbentuk berlian berwarna hijau yang baru saja terbentuk. Sebelum Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mengatur napasnya, bagaimanapun, suara lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam jalur qi-nya, menyebabkan jantungnya melompat sedikit. Dia menggerakkan pikirannya dan dengan cepat menyapu jalur qi-nya. Segera, ekspresinya berubah secara drastis. Dalam jalur qi, kekuatan obat dari 3 baris Green Spirit Pill, yang awalnya sangat tahan terhadap Green Lotus Core Flame, karena suatu alasan memilih untuk tiba-tiba menyerah sepenuhnya, resistensi, memungkinkan Green Lotus Core Flame untuk sepenuhnya memperbaiki semua kekuatan obat yang tersisa. Setelah itu, nyala api membawa energi yang melonjak dan bergegas ke pusaran sambil meraung. Wajah Xiao Yan pucat saat dia melihat banjir energi yang mirip dengan banjir yang berpindah dari satu titik ke titik lain karena mengabaikan upaya untuk menghalanginya dengan pikirannya. Kejutan memenuhi hati Xiao Yan. Jika dia membiarkan energi ini mengalir ke pusaran, Dou kristal yang lemah yang baru saja lahir beberapa saat yang lalu akan segera hancur total. Setelah kristal Dou hancur, tidak hanya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju ke Dadoushi, tetapi kekuatannya juga akan sangat menurun karena kekurangan energi. Semua ini adalah akibat buruk dari mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika dia mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri untuk terus menyerang di kelas Dadoushi, secara alami tidak mungkin skenario berbahaya seperti itu terjadi. Mengandalkan objek eksternal pada akhirnya memiliki potensi bahaya yang cukup untuk menghancurkan diri sendiri. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk memikirkan kelemahan menggunakan objek eksternal ini. Dia sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk fokus mengendalikan api inti teratai hijau, yang melilit energi, ingin menarik kelompok energi ini. Sayangnya, kekuatan pengisian energi kali ini terlalu besar. Selain itu, karena telah disempurnakan, energi murni ini sudah memiliki tanda Xiao Yan di atasnya. Oleh karena itu, pembakaran suhu tinggi dari api inti teratai hijau telah kehilangan efeknya. TL, tanda Xiao Yan sama dengan bagian dari Xiao Yan. Setelah mencoba banyak tindakan sia-sia yang berbeda, Xiao Yan hanya bisa ngeri saat melihat sejumlah besar energi semakin dekat dengan pusaran. Dia merasa agak putus asa, karena tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri sebelum dia pergi ke Misty Cloud Sect dan sebelum dia mengalahkan Nalan Yanran. Dalam keadaan kesurupan, sebuah gambar sekali lagi muncul di benaknya. Itu adalah kilas balik ke aula klan Xiao saat itu. Seorang wanita muda dengan sosok ramping membawa ketidakbahagiaan dan kesombongan di wajahnya. Di aula, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda.
Ejekan, ejekan, penyesalan, kemarahan, wajah masing-masing melintas. Akhirnya, dia tiba di kursi pemimpin ketika seorang pria parubaya yang wajahnya berwarna hijau dan merah mengintervensi. Saya percaya bahwa anak saya tidak akan menjadi orang yang tidak berguna selamanya. Saat itu, Xiao Zhan dengan paksa menahan kemarahan dan rasa malu yang dia rasakan di dalam hatinya setelah dipaksa untuk mengakhiri pertunangan saat dia dengan lembut berbicara dengan cara ini kepada pemuda yang sedang berlutut di depannya. Tawa hangat perlahan terdengar, menyebabkan Xiao Yan, yang duduk bersila di kursi teratai hijau perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Ayah, terima kasih banyak. Xiao Yan bergumam pelan. Tenggorokannya mengeluarkan raungan yang kuat seperti binatang buas yang terpojok. Kekuatan spiritual yang ganas meletus pada saat ini. Saat kekuatan spiritual naik, api berwarna hijau di dalam pusaran tiba-tiba mulai meletus seperti gunung berapi. Kembali, api berwarna hijau yang mengalir keluar seperti gunung berapi bertabrakan dengan energi bergelombang yang akan memasuki pusaran. Kekuatan yang kuat secara langsung mendorong energi ke jalur Qi di sekitar tepi pusaran. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang jalur Qi yang telah dibuka dan dengan keras mendorong semua energi keluar. Ci, ci, suara, cici, sekali lagi terdengar di dalam ruangan. Tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Lebih dari 10 pilar energi ditembakkan dari dalam pori-porinya. Dalam sekejap, cahaya yang kuat menutupi seluruh ruangan. Ding! Saat pilar cahaya energi yang mengancam tubuh kristal meninggalkan tubuhnya, pusaran berputar liar di tubuh Xiao Yan perlahan berhenti. Kecerahan tubuh kristal bentuk berlian berwarna hijau di dalamnya tiba-tiba melonjak. Di dalam ruangan, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Sebuah cahaya berwarna hijau keluar dari dalam matanya. Dengan sentuhan lembut dari jari-jari kakinya, tubuhnya dengan lembut mendarat di tanah. Tatapan Xiao Yan menyapu. Kehadirannya benar-benar berbeda dari kemarin. Saya telah berhasil. Xiao Yan perlahan menghembuskan sesak yang telah hadir di dadanya untuk waktu yang lama. Dia merasakan perasaan melonjak yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di masa lalu. Xiao Yan bergumam pelan sebelum kegembiraan liar tidak bisa membantu tetapi segera muncul di wajahnya. Tawa keras dari seseorang yang mengalami kelegaan luar biasa terdengar di dalam ruangan. Di bawah tawa nyaring, tampaknya ada desahan tua yang puas yang terdengar pelan. Namun, itu segera ditutupi oleh tawa dan memudar menjadi ketiadaan. Bab 332, mempercayakan. Tawa keras Xiao Yan diam-diam menghilang dari dalam ruangan. Dia merasakan perasaan tubuhnya penuh energi. Sudut mulutnya berisi senyum saat dia mengepalkan tinjunya. Cahaya hijau yang kaya dengan cepat menutupi permukaan tangannya. Cahaya hijau kemudian menjadi gelap dan ujung tombak secara bertahap muncul. Kaki Xiao Yan terbuka sedikit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya sepertinya telah menghilang dan dia langsung muncul di suatu tempat sekitar 1 meter dari tempat dia sebelumnya berada. Tinjunya berisi kekuatan yang kuat yang menahan napas orang-orang saat itu dengan keras menabrak pilar besar di depannya. Bang! Suara besar meletus dan pecahan kayu terbang ke segala arah. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap tinjunya yang benar-benar melewati pilar. Dia tertawa pelan dan perlahan menariknya, meninggalkan lubang kosong dan beberapa garis retakan yang dalam di pilar. TL, bagaimana rumah itu tidak jatuh? Telapak tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Jari-jarinya sedikit tertekuk saat cahaya hijau samar menembus ujung jarinya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan kekuatan berwarna hijau melesat keluar seperti panah tajam saat meninggalkan jarinya. Segera, ledakan terdengar, menghancurkan vas bunga di atas meja sampai hancur berkeping-keping. Emisi eksternal Douqi. Melihat vas bunga yang pecah, Xiao Yan tertawa pelan. Setelah mencapai kelas Dadoshi, Douqi seseorang akhirnya bisa meninggalkan tubuhnya dan memasuki lingkungan luar. Itu tidak lagi dibatasi atau diikat oleh tubuh. Ini adalah keuntungan besar ketika seseorang bertarung dengan yang lain. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu ke sekeliling ruangan. Dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengembalikan kursi teratai hijau ke cincinnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan mendorong membuka jendela. Dia menatap langit, yang mendekati tengah hari dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghabiskan begitu banyak waktu. Xiao Yan berdiri di jendela dan merenung sejenak. Dia baru saja berencana untuk pergi ketika tawa Hai Bodong ditransmisikan dari pintu. Apakah kamu sudah selesai? Mendengar ini,
Xiao Yan memberikan respon sambil tersenyum. Dengan kekuatan Hai Bodong, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan riak energi yang berangsur-angsur kembali normal. Setelah Xiao Yan menjawab, pintu kamar didorong dibuka oleh Hai Bodong. Dia tersenyum dan melihat sekali ke sekeliling ruangan. Segera, tatapannya berhenti pada Xiao Yan dan dia bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut di dahinya, "Ki Anda tampaknya telah mencapai Dadoshi." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia saat ini baru saja menyelesaikan kemajuannya dan ki-nya tidak terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, orang kuat seperti Hai Bodong secara alami dapat melihat kedalamannya dengan sekali pandang. Hai Bodong membelai jenggotnya. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kadang-kadang, alisnya akan merajut erat. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbicara, "Sepertinya ini seharusnya menjadi kekuatanmu yang sebenarnya, kan?" Hati Xiao Yan melompat. Matanya tanpa sadar menyipit. Dia menatap Hai Bodong tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa ada yang aneh. Dengan usiamu yang kurang dari 20 tahun, kamu seharusnya tidak bisa bersaing dengan Do Huang dalam waktu sesingkat itu bahkan jika kamu mulai berlatih di dalam rahim ibumu. Hai Bodong melambaikan tangannya, menunjukkan agar Xiao Yan tidak cemas saat dia berkata, "Saya pikir harus ada sesuatu dengan kekuatan yang sangat kuat hadir atau disegel di dalam tubuh Anda, bukan? Alasan kamu bisa bertarung dengan Do Huang kemungkinan besar karena kamu mengandalkan kekuatan ini, bukan?" Tenang, saya tidak memiliki arti lain dalam pertanyaan saya. Hanya saja saya terus merasa bahwa kekuatan yang ditampilkan di permukaan Anda tampaknya tumbuh secara bertahap dan membuat tebakan karena itu. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tebakanku sedikit akurat. Hai Bodong tersenyum pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan itu bukan milikmu, fakta bahwa kamu bisa mengendalikannya berarti bahkan seorang Do Huang akan sedikit takut padamu. Selama Anda memiliki kekuatan di dunia ini, Anda akan dapat memperoleh rasa hormat dan perlakuan yang sama dari yang kuat. Tidak ada yang akan peduli tentang dari mana kekuatan itu berasal atau apakah itu milik Anda. Semua orang hanya akan fokus pada satu hal. Itu adalah apakah Anda memiliki kekuatan atau tidak. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari milik siapa kekuatan itu, selama seseorang mampu mengendalikannya, orang itu akan menjadi pemilik kekuatan seperti itu. Hai Bodong jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, dia tidak peduli tentang sumber kekuatan Xiao Yan. Apa yang dia khawatirkan adalah jika Xiao Yan akan mampu bersaing dengannya ketika yang pertama menggunakan kekuatan itu. Aku menerima sesuatu ketika aku pergi lebih awal. Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong bijaksana untuk mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba mengeluarkan surat berwarna putih awan yang tampak megah dari sakunya. Di permukaan surat itu, ada awan berwarna putih yang dilukis di atasnya. Sebuah pedang dimasukkan ke dalam awan, memancarkan aura sengit. Itu dari Sekte Misty Cloud. Melihat gambar khusus, dahi Xiao Yan berkedut saat dia bertanya dengan heran. "Ya," Hai Bodong mengangguk. Dia melambaikan surat di tangannya dan berkata, "Ini adalah undangan dari Misty Cloud Sekte, yang mengundang beberapa pemimpin kelompok tertentu dan beberapa orang kuat. Undangan. Kamu seharusnya bisa menebak bahwa Sekte Misty Cloud sekarang dengan penuh semangat mengundang semua orang dengan reputasi tertentu ke Sekte Misty Cloud besok karena apa yang disebut, perjanjian 3 tahun, antara kamu dan Nalan Yanran. Saya pikir itu untuk membantu Nalan Yanran, pemimpin Sekte Junior masa depan ini, untuk mendapatkan kekuatan dan reputasi. Lagi pula, jika dia menang besok, reputasinya akan tumbuh pesat tidak hanya di dalam Sekte Awan Berkabut, tetapi juga di luarnya." Hai Bodong tersenyum sambil menjawab. "Bukankah Sekte Misty Cloud terlalu sombong? Bagaimana jika Nalan Yanran kalah? Siapa yang akan kehilangan muka? Apakah kepala Yun Yun terjepit di antara pintu?" Xiao Yan dengan dingin tertawa. "Mungkin ini tidak benar-benar berhubungan dengan Yun Yun. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan Yun Yun saat ini tidak berada di dalam Misty Cloud Sect. Segala sesuatu yang telah terjadi dipimpin oleh Dewan Tetua Sekte Misty Cloud." Hai Bodong merentangkan tangannya di depannya saat dia menjawab. "Tidak di Sekte Misty Cloud. Perjanjian 3 tahun, ini dianggap sebagai kesepakatan yang sangat penting bagi Nalan Yanran. Pada saat seperti itu, dia sebagai guru sebenarnya tidak hadir." Mendengar ini, Xiao Yan bingung saat dia berbicara dengan kaget. "Tampaknya setelah kami bertemu dua Do Huang misterius di kota Yan,
Yun Yun dan Patua Jia bergegas. Menurut apa yang dikatakan Jia Lao, dia tampaknya telah menemukan sesuatu di medan pertempuran kami. Setelah itu, dia tidak kembali ke Mystic Cloud Sect. Saya pikir apa yang dia temukan harus terkait dengan dua Do Huang yang misterius itu. Hanya orang kuat di level itu yang akan membuatnya begitu khawatir. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk sambil menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yun Yun tidak ada di Sekte Mystic Cloud, bahaya perjalanan mereka kali ini secara alami akan sangat berkurang. Tapi dari apa yang saya duga, dia harus segera kembali. Kemungkinan dia akan kembali ke Mystic Cloud Sect dalam 2 hari ini. Bagaimanapun, dia sangat menghargai Nalan Yanran. Karena itu, cobalah untuk tidak terlalu lama berada di Mystic Cloud Sect setelah Anda menyelesaikan perjanjian itu. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi begitu dia kembali. Hai Bodong mengingatkan. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap langit yang semakin gelap di luar. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hai Bodong sebelum meninggalkan penginapan sendirian. Dia berdiri di ujung jalan di mana aliran manusia bergolak dan perlahan dihembuskan. Mengikuti arus manusia, dia berjalan menuju rumah lelang primer. Di dalam rumah lelang, dia secara kebetulan bertemu dengan Ya Fei yang sedang berpatroli di aula utama. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak bisa menahan senyum. Yang terakhir mengusir pengikut di sekitarnya. Xiao Yan kemudian mengikuti di belakang sosok mempesona yang menarik tatapan seluruh tempat setiap saat. Akhirnya, mereka duduk santai di dekat jendela di sebuah ruangan yang tenang di lantai 2 rumah lelang. Ya Fei menerima teko dari pelayan wanita sebelum mengirimnya pergi. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan dan dirinya sendiri sebelum bersandar di sofa empuk dan mengangkat kedua kakinya. Tangan Ya Fei mengusap pipinya. Melalui jendela kaca transparan, tatapannya mengamati rumah lelang di bawah tempat orang-orang datang dan pergi. Dia secara acak bertanya, apakah kamu akan pergi ke Mystic Cloud Sect besok? Iya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil sedikit mengangguk. Sayangnya, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Anak muda dari saat itu sudah dewasa. Ya Fei menoleh dan menatap wajah pemuda biasa itu. Sesaat kemudian, rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik dan mempesona saat dia berkata, "Hei, tidak bisakah kamu melepasnya sementara?" Xiao Yan sejenak kosong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membasahi tangannya dengan sedikit teh. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya di sekitar area lehernya dan segera melepas topengnya dengan lembut. Dengan melepas topeng, wajah biasa menghilang. Menggantinya adalah wajah halus dan tampan yang memancarkan sedikit temperamen yang kuat. Di wajah muda dan tampan ini, Ya Fei masih bisa melihat sedikit garis halus saat itu. Mata cantik Ya Fei tidak berkedip saat mereka menatap sepasang murid seperti tinta hitam. Bahkan setelah 3 tahun berlatih keras, dia masih bersikap adil. Kamu masih terlihat lebih baik seperti sekarang. Ya Fei mencondongkan tubuhnya ke depan, menyilangkan 10 jarinya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dagunya terletak di 10 jarinya yang terjalin saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan menggosok wajah asli ini yang telah lama tersembunyi. Dia juga merasakan beberapa perasaan baru muncul dalam dirinya. Setelah masalah dengan Mystic Cloud Sect selesai, kemana kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu kembali ke rumah? Ya Fei bertanya sambil tersenyum. Aku akan melakukan perjalanan kembali. Tapi setelah itu, aku akan pergi ke Akademi Jianan. Akademi Jianan, iya. Mendengar ini Ya Fei bingung. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia dengan lembut berkata, apakah kamu akan mencari Sun Er? Itu adalah bagian dari alasannya. Xiao Yan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan menyesap teh. Karena itu, dia tidak melihat kekecewaan yang terpancar di wajah cantik Ya Fei. Kamu saat ini adalah orang di klan primer yang memegang kekuatan paling besar. Saya pikir begitu saya pergi, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu menjaga klan Xiao. Saya pasti akan membalas budi ini kepada Anda di masa depan. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan, ragu-ragu sejenak, sebelum memberitahu Ya Fei alasan di balik kedatangannya untuk mencarinya. Meskipun ada orang-orang di antara orang-orang yang dia kenal di ibu kota yang bahkan lebih kuat dari Ya Fei, satu-satunya yang bisa dia percayai adalah Ya Fei di depannya. Membalas budi. Bagaimana Anda akan membalas budi?
Mata cerah Ya Fei berputar saat dia tersenyum dan bertanya. Masalah yang aku minta bahkan belum dimulai dan kamu sudah ingin meminta hadiah. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia berkata. Ya Fei memukul bibirnya. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa yang lembut, memperlihatkan busur putih salju yang memukau saat dia berkata, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali setelah kamu pergi kali ini. Terakhir kali Anda pergi selama hampir 2 tahun. Saya khawatir kali ini akan lebih lama lagi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Dia menarik pembicaraan dari topik ini. Bagaimanapun, dia sudah menyampaikan kabar kepada Ya Fei. Xiao Yan tahu persis apa yang akan dilakukan wanita pintar ini. Keduanya duduk bersama dan mengobrol lama sampai bulan melengkung perlahan naik ke langit malam. Baru saat itulah Xiao Yan berdiri, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di ruangan yang kosong dan sunyi, seorang pria dengan hormat membersihkan meja. Sesekali, dia akan mengalihkan pandangannya yang panas ke arah wanita menyihir yang bersandar di jendela kaca. Ia sangat iri dengan pemuda berpenampilan biasa tadi. Ini karena yang terakhir mampu berbicara begitu intim dengan Dewi di dalam hatinya. Saat dia bersandar di jendela, Ya Fei menatap sosok tinggi dan lurus di bawah yang perlahan berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara. Beberapa kekecewaan muncul samar di wajahnya yang cantik dan indah. Saya harap Anda akan menang. Keesokan harinya, matahari merah menyala menerobos belenggu cakrawala dan melompat keluar. Dalam sekejap, sinar matahari yang hangat menyinari tanah. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria muda perlahan melepas topeng di wajahnya dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya. Mulai sekarang, pria yang dikenal sebagai Yan Xiao akan menghilang. Dia saat ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan jubah panjang alkemis dari tubuhnya dan mengenakan jubah berwarna hitam pekat yang menyebabkan wajah halus dan tampan Xiao Yan mendapatkan perasaan misterius tambahan. Setelah menggunakan air es untuk membasuh wajahnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang agak putih, lembut dan mudah dicermin. Dia tersenyum tipis saat tangan kanannya terulur dan cincin penyimpanan menyala. Seorang penguasa hitam besar yang tingginya sekitar Xiao Yan tiba-tiba muncul. Tangan Xiao Yan meraih gagang penggaris. Tubuh penguasa diputar dan angin sepoi-sepoi terbentuk dari kekuatan penekan Xiao Yan. Saat suara lembut muncul, penggaris hitam besar diikat ke punggungnya. Xiao Yan menepuk tangannya, mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Dia turun dari penginapan dan berjalan keluar dengan kecepatan tetap tanpa membuat khawatir siapapun. Dia mengikuti jalan dan menuju keluar dari pintu keluar kota. Akhirnya, dia berdiri di lereng tinggi di luar kota. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memeriksa puncak gunung besar seputih salju di kejauhan yang berdiri menjulang. Suara samar pedang membubung ke langit. Bab 333, Klan Xiao, Xiao Yan. Faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama, Sekte Awan Berkabut, telah diwariskan tanpa henti dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga sekte lama ini berdiri di puncak Kekaisaran Jiama. Jika bukan karena aturan sekte, yang melarang perebutan kekuasaan dari seorang kaisar, sekte Mystic Cloud mungkin akan sepenuhnya mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama selama beberapa kali ketika ada perubahan dalam dinasti. Ini juga alasan mengapa keluarga kekaisaran dari setiap kekaisaran sangat takut pada makhluk besar yang ada di dekatnya. Ketika sampai pada generasi keluarga kekaisaran Jiama ini, mereka akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan sekte awan berkabut berhenti karena memiliki wali Jia Xingtian dan perlindungan dari binatang unik yang misterius. Oleh karena itu, pertempuran yang dialami prajurit elit yang dikirim oleh keluarga kekaisaran ke kaki sekte awan berkabut dapat hidup dengan damai. Keluarga kekaisaran telah menempatkan para prajurit di sana selama bertahun-tahun. Niatnya adalah sesuatu yang hampir semua orang sadari dengan jelas. Mereka menjaga dari sekte Mystic Cloud. Menghadapi tindakan seperti itu oleh keluarga kekaisaran, sekte awan berkabut tidak merespons terlalu intens. Selain beberapa murid muda dalam sekte merasa pahit dan pergi ke KAM dan menciptakan masalah pada awalnya, eselon atas sekte tetap diam atas masalah ini. Ini karena mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran tidak bisa mentolerir siapapun yang tidur di samping sofa mereka. Sekte Mystic Cloud sudah terbiasa menerima kecurigaan dari keluarga kekaisaran. Selama Mystic Cloud sekte tidak runtuh, kekuatan militer di kaki gunung tidak akan pernah berani melakukan gerakan apapun.
Tidak ada satupun dinasti Kekaisaran Jiama yang benar-benar berani menyerang Sekte Awan Berkabut. Ini karena mereka mengerti dengan jelas bahwa itu adalah sarang lebah besar. Menusuk itu akan menyebabkan langit terbalik. Sekte Awan Berkabut dibangun di atas Gunung Awan Berkabut dan Gunung Awan Berkabut hanya berjarak puluhan kilometer dari ibu kota. Mereka berdua sangat dekat satu sama lain, seperti dua makhluk besar yang mengandalkan satu sama lain. Meskipun Xiao Yan sudah menunggu selama 3 tahun untuk hari ini datang, dia tidak menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas. Sebagai gantinya, dia berjalan dengan kecepatan tetap saat dia menuju ke puncak gunung seputih salju yang menembus awan, yang terletak di ujung pandangannya. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris besar, seperti orang pertapa. Pemuda berjubah hitam itu berjalan perlahan di jalan utama yang tidak terhalang. Penguasa hitam besar di punggungnya sangat menarik perhatian. Dari dalam kereta kuda sesekali yang datang dan pergi di jalan, akan ada tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya. Xiao Yan tampaknya tidak melihat tatapan ini. Langkah kakinya tidak lembut atau berat. Meskipun beratnya Heavy Swan Ruler sudah cukup untuk mengejutkan siapapun yang bersentuhan dengannya, Xiao Yan sudah sangat akrab dengan beratnya setelah bersentuhan dengannya selama 2 tahun. Akibatnya, dia tidak sedikit pun tertunda meskipun bepergian dengannya. Hanya langkah-langkah dangkal yang tersisa di tempat kakinya mendarat, tidak meninggalkan tanda-tanda adegan canggung saat itu ketika sebuah lubang yang dalam ditinggalkan di mana kakinya melangkah. Meninggalkan jejak di setiap langkah, Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tetap. Meskipun sosoknya tampak kurus, itu memancarkan ketenangan dan sikap santai yang menyebabkan orang-orang meliriknya. Berjalan dengan hati yang tenang dengan cara ini bukanlah usaha yang sia-sia dari Xiao Yan. Ketika dia baru saja meninggalkan gerbang kota, benang Qi-nya masih berulang kali meluap dari dalam tubuhnya karena dia baru saja menerobos ke kelas Dadoshi, menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya tanpa sadar menjauh dari Xiao Yan. Qi yang menekan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Douze ini atau mereka yang bahkan bukan Douze. Sejak Xiao Yan mulai berjalan sampai saat ini, Qi-nya, yang meluap keluar dari tubuhnya, sudah mulai menyusup ke bagian dalam tubuhnya. Ketika seseorang melihat lagi, dia tidak tampak berbeda dari orang biasa selain penguasa besar di belakang punggungnya. Ketika matahari telah menembus batas cakrawala dan perlahan naik tinggi ke langit, Xiao Yan akhirnya berhenti berjalan. Dia berdiri di lereng dan menatap kaki gunung yang besar yang berada di ujung pandangannya. Tenda tentara besar mulai muncul di dataran rumput. Melalui tenda berwarna putih, Xiao Yan samar-samar bisa melihat beberapa tentara sedang dibor. Memang seperti yang dikatakan orang lain. Keluarga Kekaisaran Jiama telah menempatkan pasukan elit di kaki Gunung Awan Berkabut. Xiao Yan menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuruni lereng. Dia mengikuti jalan utama dan perlahan mendekati kaki gunung. Saat warna hijau segar mulai muncul di kedua sisi Xiao Yan, suara pasukan yang melakukan latihan secara bertahap menghilang dari sisi telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tangga batu hijau, yang mencapai batas penglihatannya, muncul di depannya. Sekilas, itu tampak seperti tangga yang mengarah ke langit. Meskipun ini adalah kamp militer dengan pertahanan yang sangat ketat, itu tidak menghalangi pejalan kaki yang ingin mendaki gunung. Oleh karena itu, setelah dilirik secara acak oleh beberapa penjaga yang berdiri di sisi jalan, Xiao Yan dengan mudah mengikuti jalan utama dan memanjat kaki gunung. Berdiri di bawah, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap tangga batu tua yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Matanya perlahan tertutup. Tampaknya ada suara pedang yang samar dan lembut yang ditransmisikan dengan jelas dari tepi tangga batu saat itu dengan tenang bergema melalui hutan. Itu seperti jam berdentang, memabukkan pikiran orang. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan lembut menepuk pedang suan berat yang tergeletak di punggungnya. Langkah kakinya yang lembut akhirnya mendarat dengan kokoh di tangga batu kuno yang tampak sedikit lembab. Pada saat ini, dia telah secara resmi tiba untuk perjanjian 3 tahun. Saat langkahnya mendarat, Xiao Yan dapat merasakan bahwa rohnya tampaknya melepaskan Qi yang telah ia tekan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan, tampak sembrono dan kekanak-kanakan. Dia memasuki pegunungan dan berkelana ke padang pasir. Di bawah pedang, darah, dan api, dia seperti kepompong, dengan cepat mengubah dirinya sendiri. 3 tahun telah menghilangkan kelembutannya dan menyaksikan pertumbuhannya.
Semua upaya ini karena kesepakatan 3 tahun hari ini. Emosi yang tidak diketahui memenuhi dadanya saat langkah kaki Xiao Yan mempertahankan kecepatan yang seragam. Tatapannya menatap langsung ke ujung tangga batu saat dia melewati selangkah demi selangkah. Tampaknya telah melewati penghalang ruang, tatapannya diarahkan ke tubuh wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran. Mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Suaranya tenang karena membawa beberapa emosi lain ketika nama itu diam-diam keluar dari mulut Xiao Yan. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada lapangan terbuka yang luas. Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan batu-batu besar dengan warna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu besar yang menjulang tinggi berdiri di tengah lapangan terbuka. Di monumen batu, ada catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu dan mereka yang telah berjasa besar bagi sekte tersebut. Saat seseorang memperhatikan sekeliling lapangan terbuka, seseorang dapat melihat hampir 1.000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk membentuk setengah lingkaran. Tanpa kecuali, mereka semua mengenakan jubah berwarna putih bulan. Awan dengan pedang panjang yang menembus di lengan baju mereka berkibar tertiup angin, seperti sesuatu yang hidup, samar-samar memancarkan makna pedang yang sedikit lemah. Di tempat tertinggi di tanah terbuka, ada beberapa kursi batu yang menjulang tinggi di dekat tangga yang menyimpang dari yang lain. Saat tangga berangsur-angsur naik, mereka yang duduk umumnya lebih tua. Platform batu tertinggi saat ini kosong tanpa satu orang pun di atasnya. Di bawahnya, ada lebih dari 10 pria tua berjubah putih yang duduk bersila sambil memejamkan mata dan beristirahat. Di permukaan, orang tidak dapat melihat keunikan sedikit pun dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka, yang seperti baja yang bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun terlepas dari bagaimana angin bertiup, sudah cukup untuk membuat orang tahu bahwa orang-orang tua ini bukanlah individu yang sederhana. Di bawah orang tua berjubah putih ini, ada kursi batu independen. Seorang wanita yang mengenakan jubah bulan menutup matanya. Saat angin bertiup melewatinya, pakaiannya menekan ke sosok cantiknya, memperlihatkan lekuk tubuh dan sosok yang sempurna di bawahnya. Saat fokus seseorang beralih ke wajah cantik yang tenang dan acuh tak acuh, dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Meskipun hanya ada sekitar 1.000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sunyi. Selain siulan angin, tidak ada sedikit pun suara aneh yang dipancarkan. Kadang-kadang, angin kencang yang tenang akan bertiup melewati tanah terbuka. Segera, mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit yang turun. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan ketika seseorang meliriknya. Kadang-kadang, suara angin kencang tiba-tiba muncul di udara. Segera, sesosok manusia akan muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Saat seseorang melihat sekilas, seseorang akan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri di atas beberapa pohon besar di sekitar lapangan terbuka. Tidak hanya Hai Bodong yang hadir, tetapi juga Fama dan Jia Xingtian. Bahkan Nalan Jie bersama dengan kepala beberapa klan dan generasi termuda mereka seperti Mu Zan yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh Sekte Misty Cloud kali ini. Sosok manusia yang datang tidak sembarangan membuat suara dan memecah suasana tenang di lapangan terbuka. Meskipun beberapa murid Sekte Misty Cloud yang kuat merasakan para tamu yang telah tiba ini, mereka bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Mereka hanya diam-diam duduk bersila di tanah. Tampaknya mereka telah menerima beberapa pesanan. Berdiri di atas pohon, tatapan Hai Bodong perlahan menyapu alun-alun yang tenang. Wajahnya agak serius. Melihat melalui mata orang kuat seperti dia, seseorang secara alami dapat menemukan beberapa detail yang sulit ditemukan orang lain. Dari inderanya, napas hampir 1.000 murid Misty Cloud Sect sebenarnya mengikuti ritme yang sama. Napas masing-masing dari mereka memimpin yang lain. Jika seseorang bergerak kemanapun, seseorang akan menerima serangan terus-menerus yang cepat dan keras seperti badai. Di seluruh tempat ini, ribuan orang ini tampak seperti satu tubuh. Ketika mereka menyerang, ribuan dari mereka akan menyerang bersama-sama. Bahkan seorang Dou Huang untuk sementara harus menghindari ujung tombak mereka. Mereka benar-benar layak menjadi Sekte Misty Cloud. Hai Bodong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji sambil menghela nafas. Seberapa sulitkah melatih semua murid ini untuk berkoordinasi dengan pemahaman yang begitu dalam?
Hai Bodong menoleh dan bertukar pandang dengan Fama dan Jia Lao. Dia bisa melihat tatapan serius dari dalam mata pihak lain. Jelas, susunan besar Sekte Misty Cloud yang bersatu juga menyebabkan mereka merasa takut di dalam hati mereka. Alun-alun yang luas itu benar-benar sepi. Waktu perlahan dan diam-diam berlalu. Matahari besar di langit perlahan naik sampai puncaknya. Sinar matahari yang hangat dituangkan, menyebar ke seluruh puncak. Pada satu contoh, langkah kaki lembut tiba-tiba dan pelan terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan ditransmisikan, menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang sepenuhnya terintegrasi. Di tanah terbuka, semua murid dari Misty Cloud Sekte membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Langkah kaki yang tidak ringan atau berat dipancarkan dari tempat itu. Di platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka pupil matanya yang cerah. Tatapannya berhenti di tempat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya yang sudah acuh tak acuh tiba-tiba mulai melompat beberapa kali dengan tidak teratur. Suara langkah kaki semakin dekat dan jelas. Itu mencapai titik di mana itu menyebabkan beberapa pria tua berjubah putih di platform batu untuk membuka mata mereka dan melemparkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Itu melewati penutup lapisan awan berkabut dan secara kebetulan bersinar di tangga batu. Di tempat itu, sosok tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata di tanah terbuka, pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki anak tangga terakhir. Tatapan pemuda itu kosong dari suka atau duka saat menyapu alun-alun besar. Akhirnya, itu berhenti pada seorang wanita cantik di platform batu yang sama-sama melemparkan sepasang murid yang cerdas. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya ke bawah. Dia mengulangi tindakan yang sama selama 3 langkah. Hanya suara langkah kakinya yang lembut dan dalam yang melayang melintasi alun-alun yang sunyi. Begitu 3 langkah jatuh, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. Klan Xiao, Xiao Yan. Bab 334, Perjanjian 3 tahun. Kata-kata membosankan dan sederhana perlahan melayang melintasi alun-alun besar. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit kerusuhan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik pembicaraan sehari-hari banyak murid Misty Cloud Sekte. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutnya dengan ejekan. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya di dalam Misty Cloud Sect sama mulianya dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun tersebar di dalam sekte. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja, sebagai pemimpin sekte junior dari sekte awan berkabut yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid sekte awan berkabut memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan dunia lain. Siapapun yang ingin melakukan kontak lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa rumor, murid-murid Sekte Misty Cloud ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin, tampak seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berharga. Namun, saat mereka menatap pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona di hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif di dalamnya, hati mereka. Sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah klan Xiao, yang biasanya dibicarakan oleh rekan-rekan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pemuda dengan sosok yang agak kurus tidak jauh darinya. Tatapannya berhenti pada wajah halus dan tampan itu.
Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja 3 tahun telah menggiling kelembutan dan ketajaman masa muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Menggantinya adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna saat itu benar-benar dapat datang ke Sekte Awan Berkabut tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin tanpa menunjukkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid Sekte Awan Berkabut. Klan Nalan, Nalan Yanran. Nalan Yanran, perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan lurus seperti teratai salju yang bangga dan pantang menyerah. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar, Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang berisi keheranan. Dia dengan lembut tertawa, tapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki bagian luar yang kuat sementara bagian dalamnya kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperankan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan pasukan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang tua dari Sekte Awan Berkabut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Petik 2. Fama, yang tidak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba sedikit menyatu saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampaknya memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama sedikit lebih dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tapi dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi. Hei, Pak Tuan Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari desas-desus. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang jarang saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalan Jie, yang matanya telah berhenti pada tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia tertawa kecil dalam senyumnya. Seorang menantu yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna saat ini tampak lebih menonjol daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai dia tidak ingin hidup karena ini, dia sedikit banyak akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memfokuskan pandangannya pada pria yang lembut dan tampan itu. Emosi di hatinya berputar. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna selama beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang saat ini ditampilkan menyebabkan hatinya merasakan kejutan besar. Di atas keterkejutan ini, dia juga menghela nafas pelan dengan penyesalan. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan apa-apa lagi tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya untuk sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih mulus dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi sasaran dendam milik seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat orang bahagia. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan perhatiannya ke lapangan terbuka. Saat ini dia hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan segera dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri,
10 pria berjubah putih plus di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka terlempar pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana orang melihat Xiao Yan saat ini, orang tidak bisa melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Seorang lelaki tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Misty Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, para lelaki tua di sekitarnya yang mengenakan jubah serupa tetap diam. Saya adalah penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut, Yun Leng. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, lelaki tua itu hanya melanjutkan sesuka hatinya dan berkata, pemimpin Sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu. Hidup dan mati ditentukan oleh langit. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti sejenak di atas tubuh pemuda pendiam berjubah hitam itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Misty Cloud Sekte yang sekte itu fokuskan pada perawatan. Seorang pemuda yang berani. Di atas pohon-pohon tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia memperhatikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak ada cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. Sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng menyatukan alisnya sedikit. Gangguan tiba-tiba dari Xiao Yan telah menyebabkan penatua pertama yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Awan Berkabut menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan telah dihapus dari reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah darinya. Selain itu, ada Sekte Mystic Cloud yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan kelonggaran dalam segala hal yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah busur terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan sedikit kelonggaran. Saat itu, Nalan Yanran kejam. Apakah ada yang memintanya untuk meninggalkan ruang untuk orang lain? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penggaris. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompres. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Douki berwarna hijau samar menyelimuti permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. Saya datang sesuai perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari selesaikan semua dendam masa lalu kita. Tolong balas semua penghinaan yang telah kamu berikan kepada klan Xiao saat itu. Petik 2. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud bersinar di jarinya. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Ujung pedang sedikit miring, mencerminkan rasa dingin yang pekat di bawah sinar matahari yang tercurah. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang pupil hitam pekat itu. Dia menghela nafas sedikit dengan menyesal ketika dia dengan samar berkata, aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak pantas ketika saya memilih, namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Tindakanmu tidak pantas. Xiao Yan tertawa pelan.
Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat ia mendarat, permukaan batu keras berwarna hijau itu sebenarnya memiliki beberapa garis retakan yang menyebar. Sebuah douki berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiao Yan. Mari kita mulai. Bab 335, Nalan Yanran, dikalahkan. Merasakan munculnya douki yang kuat di tubuh Xiao Yan, keheranan melintas di pupil Nalan Yanran. Pemuda yang telah mengalami penampilan angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar berguling dan melayang di tubuhnya. Bila angin tajam ditarik dan muncul di dalam angin yang berputar-putar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal atau dalam di batu hijau yang keras. Pisau secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiao Yan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilahnya memancarkan cahaya yang pekat dan buritan. Saat douki pada keduanya melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan tertuju pada kedua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh anak muda yang tidak berguna saat itu benar-benar telah mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan segera menghela napas panjang. Matanya tiba-tiba tertembak terbuka dan nyala api berwarna hijau melintas melewati mata hitamnya yang gelap. Douki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan Xiao Yan dengan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali ditransmisikan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti pohon willow di seberangnya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya harap setelah hari ini, semua perselisihan. Di platform batu, Yun Leng menatap dua orang yang saling bertepuk tangan. Dia terbatuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiao Yan, yang berada di lapangan terbuka, telah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiao Yan mengayunkan penggaris berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat dia menyerang Nalan Yanran dengan keras. Ayo berjuang, Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayangan hitam menyerang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar dipancarkan dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang ajaib yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersandar di tanah. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak panjang bunga api dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menyerangnya. Metode Qi-nya adalah dari afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya adalah hal yang sangat dia kuasai. Saat Xiao Yan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya membuatnya bergerak. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai yang ganas, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia terjalin dengan sosok manusia berwarna hitam bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan yang terburu-buru dari kelincahannya, beberapa bila angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiao Yan. Tubuh yang menyerang dengan cepat tiba-tiba berhenti dan penggaris hitam besar terangkat sedikit. Mengikuti suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bila angin benar-benar menghilang tanpa menciptakan penghalang sedikit pun untuk serangan Xiao Yan. Setelah menahan bila angin, Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya. Muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan ganas saat menghantam secara horizontal ke arah punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan dengan kuat ke kulitnya,
menguraikan pinggang rampingnya yang ramping. Merasakan suara mendesing dari kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut dengan lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan pedang panjang hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati penghalang di udara dan dengan suara dentang yang jelas, ujung pedang itu langsung menabrak penggaris yang berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat yang terkandung pada penggaris besar menyebabkan pedang panjang yang ramping dipaksa untuk ditekuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Penampilan pedang yang sangat berbahaya yang akan patah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid Sekte Awan Berkabut itu. Setelah Douki dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup kuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, dalam kontak pertama, pedang panjang itu dipaksa untuk menekuk. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun kata panjang itu ditekuk menjadi busur yang mengkhawatirkan, pada akhirnya tidak pecah karena ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau pada pedang panjang itu meroket. Lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikkan. Penggaris berat ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan dorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melayang ke udara. Wajah cantiknya terlihat serius. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai perlahan berputar. Setiap kali pedang panjang itu bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan yang tampak substantif. Pedang fraktal roh angin. Benar-benar tidak terduga bahwa Nalan Sijie benar-benar berhasil mempelajari teknik Dou kelas Suan Tengah seperti pedang fraktal roh angin. Dia benar-benar sumber kekaguman. TL, Sijie, seorang wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang berbagi guru yang sama atau dari sekte yang sama. Saya mendengar bahwa Nalan Sijie telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari pedang fraktal roh angin untuk setahun. Ah, saya telah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Petik 2. Ini baru saja dimulai namun Nalan Sijie sebenarnya telah menggunakan teknik Dou dari kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiao Yan itu benar-benar tidak beruntung. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Dou yang aneh itu, murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini tidak bisa menahan diri untuk berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat cara mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Dou yang ditampilkan. Terlebih lagi, teknik Dou ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Tidak hanya murid-murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih di platform batu menganggukkan kepala mereka sedikit. Penguasa berat dimasukkan ke dalam tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia melihat energi setelah gambar yang perlahan muncul mengikuti pergerakan kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia bisa menggunakan teknik Dou yang kuat sesukanya. Xiao Yan memegang gagang Heavy Swan Ruler dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Douki berwarna hijau melonjak dan benang bibit api anehnya melilit di sekitar tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Douki yang berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukannya jika tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik Xiao Yan yang dengan keras menembak ke arahnya dari bawah. Gerakan pedang panjang di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Douki berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin besar yang tajam dan dengan kejam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin yang menderu dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedetik pun. Kemudian, kekuatan dorong yang melesat di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan.
Kelompok besar bila angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan dorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiaoyan. Karena kekuatan dorong ini, sosok pengisian Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiaoyan hendak sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir nalan Yanran dari menyelesaikan teknik. Dounya ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal roh angin. Saat teriakan itu jatuh, pedang panjang di tangan nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah. Kakinya menekan lembut di udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 bayangan pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiaoyan di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya telah merobek ruang saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terhubung ke gagang yang lain seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit cemberut, telapak tangan Xiaoyan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan dorongan kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi kabur secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya dan angin tajam mereka menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sakit yang tajam. Sosok cantik nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti teratai berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah meleset benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan keras menusuk ke arah Xiaoyan yang ada di udara, tanpa ada gunanya untuk memutar dirinya sendiri. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekelilingnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi kabur ini kali ini kecuali dia menggunakan sayap awan ungu. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh di dalam hatinya, douki berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan itu menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat saat dengan kejam menghancurkan pedang energi buram di depan tatapan terkejut di bawahnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sementara dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya saat pupil matanya yang cerah menatap ke tempat di mana ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas kekuatan seperti apa yang dimiliki, pedang fraktal roh angin. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Dousi Bintang 7 akan mengalami kesulitan besar untuk menahannya. Jika Xiaoyan mampu menahan serangan ini, nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar sejauh mana dia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Sebuah bayangan berwarna hitam tiba-tiba menembak secara eksplosif ke arah nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat angin menekan menyebabkan gendang telinga seseorang merasa sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan berwarna hitam menyebabkan wajah cantik nalan Yanran sedikit berubah. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia langsung menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang! Bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan sangat hancur di tempat nalan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang intens bergema di seluruh alun-alun. Fragmen batu terbang di sekitar dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu. Tubuh mundur nalan Yanran perlahan berhenti. Dia samar-samar menatap tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang terlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu terangkat, mata nalan Yanran sedikit menyusut. Douki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur.
Pada saat Nalan Yanran mundur, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat ke depan dengan eksplosif. Kali ini, kecepatannya tampaknya langsung menjadi beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bila angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Kecepatan yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menyerbu. Dia baru saja berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam telah muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Saat ini dia mengepalkan tangannya erat-erat. Penguasa Suan berat berwarna hitam besar sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar saat itu dengan kejam menghantam punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana tinju lewat benar-benar memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Ledakan oktan. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung dalam tinju sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menghantam dengan kokoh di punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid Misty Cloud Sekte di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya telah terputus. Dia seperti bunga lemah yang tergores oleh angin kencang. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia secara bertahap merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang. Segera, itu dimasukkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Suan berat ini. Nalan Sijie telah dikalahkan. Tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari sekte Misty Cloud ini sebenarnya telah begitu mudah dikalahkan. Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, dia akan benar-benar meremehkan pelatihan sekte awan berkabut.